Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita akan dalami kajian pada pagi hari ini dengan tema berbuat baiklah pada orang-orang yang pernah berhubungan baik denganmu dengan menghadiahkan pahala dan memohonkan ampunan untuknya di alam kubur. Kita berbuat baik kepada sesama masih Allah perintahkan untuk kita memberikan kebaikan pada orang-orang yang sudah di alam kubur. Justru mereka sangat menantikan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang mereka pernah kenal dahulu semasa dia hidup. Mereka menantikan karena mereka sudah seperti berputus asa. Sudah tidak mungkin lagi dia melakukan kebaikan, kecuali dia mengandalkan orang-orang yang mereka kenal dahulu. Dia berharap orang-orang yang mereka kenal dahulu, orang-orang dekat mereka, masih tidak melupakannya, masih mengingatnya, dan mengirimkan tambahan pahala dan permohonan ampunan untuknya. Karena bagi mereka sudah tidak bisa lagi memohon ampun, sudah tertutup pintu memohon permohonan ampun. Sudah tertutup pintu untuk menambah amalan kebaikan, kecuali amal-amal yang dahulu pernah dia lakukan saat dia hidup. Pintu yang masih terbuka baginya untuk mendapatkan pahala, pintu yang masih terbuka baginya di alam kubur untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengandalkan orang-orang di muka bumi yang masih hidup. Dan boleh jadi di antara mereka yang di alam kubur sangat menantikan, sangat berharap mendapatkan tambahan ampunan, mendapatkan tambahan pahala dari kita. Dari kita yang hidup ini mereka masih menantikan pahala. Oleh karenanya Imam Luqayyim mengingatkan, jangan kalian lupakan orang-orang dekat yang dahulu masih hidup, yang kemudian dia menemui ajalnya sekarang berada di alam kubur. Sungguh mereka masih menantikan kebaikan-kebaikan kita yang kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik padanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari sejenak kita mengenang orang-orang yang mungkin telah mendahului kita di alam kubur. Mereka saat ini berada di alam kubur. Sebagaimana dijelaskan tadi, telah terputus kebaikan atau amal kebaikan bagi. Padahal mereka sangat berharap bisa menambah amal kebaikan. Mereka telah menemukan hakikat kebenaran. Ketika mereka di alam kubur menemui malaikat Israel, dia memastikan kebenarannya. Di alam kubur dia sudah melihat alam gaib, sudah memastikan kebenarannya. Pasti ketika hal-hal nyata yang selama hidupnya adalah diimani, kemudian dia melihat faktanya, tentu mereka sangat berharap, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan banyak beramal soleh. Tapi pintu itu Allah telah tutup. Mereka tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa merealisasikan harapannya untuk bisa beramal soleh di dunia kembali. Nah, di antara mereka boleh jadi kedua orang tua kita atau salah satunya. Mungkin di antara kita ada yang telah mendahului anak-anak, pasangannya, kakek neneknya, paman atau bibinya, saudara-saudara mereka, teman-teman dekat kita, atau guru-guru kita, Evi, lain sebagainya.
Mereka adalah orang-orang yang dahulunya pernah berbuat baik dengan banyak kebaikan kepada kita, khususnya orang tua. Mereka sekarang boleh jadi sudah berada di alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW mendorong kita untuk tetap berbuat baik kepadanya. Jangan lupakan mereka. Tetaplah berbuat baik kepada mereka dengan amal-amal yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya amal-amal itu akan diterimakan Allah pahalanya kepada mereka, dikabarkan oleh Allah kepada mereka di alam kuburnya. Dan Nabi SAW mengabarkan mereka bergembira atas kiriman pahala, atas doa ampunan yang menyebabkan Allah mengampuninya, padahal ia dalam keputusasaan. Sebenarnya mereka berharap ingin kembali ke dunia untuk bisa menambah amalan, untuk bisa mendapatkan ampunan. Dan tentu amalan ini adalah amalan yang besar. Besar pahalanya di sisi Allah ketika kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang kita kenal dahulu, yang telah berbuat baik pada kita, dan saat ini sedang di alam kuburnya, kita masih bisa berbuat baik, mengirimkan pahala, tambahan pahala untuknya, mengirimkan permohonan ampun, dan Allah terima doa kita, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Alangkah bergembiranya mereka, dan alangkah besarnya pahala orang-orang yang melakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah satu kemestian yang menimpa manusia, sunnatullah dalam hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pula yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kematian adalah pemutus angan-angan. Mereka dahulu sesaat sebelum kematian terjadi, ketika mereka didatangi malaikat Israel, barulah teringat bahwa ia perlu bekal kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dia harus berbuat banyak kebaikan. Baru teringat saat mereka mendapati sakratul maut. Oleh karenanya, hendaklah setiap mukmin memastikan dirinya agar ia memasuki alam kuburnya dengan kepastian dia adalah orang yang beriman. Allah mengingatkan tentang keberuntungan mereka yang meninggal dalam keadaan iman Islam. Dalam banyak ayat, diantaranya surat Al-Baqarah 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Demikian pula dalam ayat yang lain surat Al-Imran 102. Hei orang-orang beriman,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam surat Al-Hijr ayat kedua, Allah pun berfirman yang artinya orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Dalam surat Al-Baqarah 217, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang keberuntungan mereka yang meninggal dalam keadaan berpegang pada iman Islam. Kemudian setiap orang yang meninggal, apakah dia mukmin apalagi tidak mukmin? Yang mukmin pun masih berharap bisa beramal kebaikan dalam imannya. Allah mengingatkan, mengabarkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Bagaimana ketika orang berhadapan dengan sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Inilah harapan setiap orang ketika akan menemui ajalnya. Dia masih berharap, beri kesempatan saya ya Allah untuk bisa beramal soleh. Dan yang diungkapkan adalah sedekah, karena sedekah adalah amal soleh yang paling praktis dan paling cepat bisa dilakukan. Pahalanya besar, amalannya praktis. Dia hanya berpesan saja sama ahli warisnya, tolong uang saya sebagian sedekahkan, sudah selesai, amalannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun amalan yang paling cepat yang dicontohkan dalam ayat ini, yakni bersedekah pun Allah tidak terima. Sudah tidak ada waktu lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyesalan manusia ketika telah menemukan ajalnya tergambarkan pula dalam beberapa ayat yang lain, di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Allah menjawab, sekali-kali tidak bisa kamu mundur lagi hidup di dunia. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, hanya angan-angan saja. Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia. Dan semua harapan mereka adalah agar bisa hidup lagi di dunia dan bisa melakukan kebaikan agar dia mendapatkan tambahan pahala dan mendapatkan tambahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang berikutnya surat Ibrahim 44, Allah berfirman yang artinya, berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada hari itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, yakni kembalikan kami ke dunia
walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan engkau, yakni beramal soleh untuk meraih tambahan pahala. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Allah tidak akan mengembalikannya kembali, dan ucapan ini hanya angan-angan, hanya harapan yang mereka tidak bisa realisasikan. Allah tidak memberikan kesempatan kepada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kabar baik yang dikabarkan oleh Islam, oleh Al-Qur'an dan sabda Nabi SAW, bahwa roh orang mukmin yang telah meninggal bisa memperoleh tambahan pahala di alam kubur. Walau mereka tidak bisa kembali hidup ke dunia, pintu kembali untuk niat beramal kebaikan itu sudah tertutup, maka mereka sudah tidak bisa kembali, dan satu-satunya harapan mereka adalah dari orang-orang yang masih hidup di dunia. Di antara orang-orang yang dulu mereka kenal, orang dekat mereka masih berharap. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwa ada dua pintu bagi orang-orang di alam kuburnya untuk menerima tambahan pahala dan mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah dari sebagian amalan yang pernah diamalkannya saat ia masih hidup, yang dikenal dengan amal-amal jariyah. Amal-amal jariyah, bila kemanfaatan dari amal itu tetap berlangsung, maka setiap kemanfaatan itu diambil mereka di alam kubur yang memberikan kontribusi atas kebaikan itu mendapatkan pahala. Seperti orang yang membangun masjid, maka masjid yang masih berdiri dan masih dimanfaatkan orang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam masjid, maka setiap pahala orang-orang yang berbuat kebaikan di dalam masjid itu Allah juga bagikan pahalanya kepada mereka yang berkontribusi melaksanakan atau merealisasikan membangun masjid, diberikan pahalanya walau mereka di alam kubur. Inilah di antara amal-amal jariah. Kemudian yang kedua, mendapatkan manfaat dari sebagian amalan orang yang masih hidup. Inilah yang mereka nantikan. Mereka tunggu-tunggu amalan orang-orang dekat mereka yang masih hidup. Tentu secara fakta yang paling mungkin, yang paling dekat agar mereka mendapat manfaat dari amalan orang yang hidup, mereka berharap pada anak-anak. Tetapi bila kita bukan saja kepada orang tua kita memberi manfaat amalan kebaikan terhadap mereka yang sudah mendahului di alam kubur, tentu lebih besar lagi pahalanya. Selain kepada orang tua, kita juga bisa kepada saudara, kerabat dekat, ya, kawan-kawan dekat. Ini adalah kebaikan besar yang memberikan jawaban atas harapan-harapan mereka di alam kubur untuk meraih tambahan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang amalan-amalan yang masih bisa bersambung pahalanya walau orang tersebut berada di alam kuburnya. Sesungguhnya di antara amal dan kebaikan-kebaikan yang sampai kepada orang mukmin setelah dia meninggal dunia
adalah ilmu yang pernah ia ajarkan dan sebarkan. Anak soleh yang ia tinggalkan. Mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Dia berbagi Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dibaca oleh orang-orang. Maka setiap orang membaca Al-Quran yang dihadiahkan olehnya, yang memberi hadiah, walau dia telah di alam kubur, mendapatkan pahala bacaan Al-Quran itu. Masjid yang ia bangun, rumah yang dia bangun untuk anak jalanan atau ibnu sabil, rumah yang dia bangun untuk memfasilitasi orang-orang yang membutuhkannya, rumah sakit, atau sumur yang ia gali, yang memberi manfaat pada lingkungan di sekitarnya dengan air sumur tersebut, dan sedekah jariah lainnya. Semuanya sampai kepadanya setelah dia meninggal dunia. Inilah satu pintu harapan yang dinanti-nantikan oleh mereka di alam kuburnya, dengan amal atau jejak amal-amal mereka yang tergolong amal jariah semasa hidupnya. Walau mereka sekarang di alam kubur, pahala itu terus mengalir sesuai dengan kemanfaatan dari amal jariah. Ilmu yang bermanfaat juga disebutkan dalam hadis. Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang berdakwah kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang amal-amal jariah, di mana pahalanya terus mengalir walau yang melakukannya telah di alam kubur. Jika seorang meninggal, terputus amalannya, yakni tidak mungkin lagi dia berbuat kebaikan di dunia, kecuali 3 hal amalannya yang tetap bersambung. Sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Disebutkan dalam hadis di atas, anak soleh yang mendoakan, karena anak soleh inilah harapan yang paling mungkin untuk diwujudkan, untuk terwujud bagi mereka. Karena kedekatan dengan anak-anak soleh. Sungguh kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak dari kedua orang tua kita, ketahuilah kalau kedua orang kita telah mendahului kita, sungguh mereka sangat menantikan doa-doa kita, menantikan amal baik kita yang menyebabkan mereka mendapatkan tambahan pahala dan mendapatkan tambahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, doa orang mukmin juga sampai padanya. Jadi kalau kita mendoakan, berbuat kebaikan terhadap orang-orang di alam kubur dari sahabat dekat kita, saudara kita, anak-anak kita, pasangan kita, mungkin tetangga baik kita, guru-guru kita, Allah akan sampaikan doa kita, Allah kabulkan doa kita, dan Allah ampunkan mereka, mereka bergembira, kita beramal, Allah tambahkan pahala pula untuknya di alam kubur, mereka pun bergembira. Allah kabarkan, ini tambahan amal dari anak, ini tambahan amal dari sahabatmu, ini tambahan ampunan dari sahabatmu, dari kerabatmu. Dan mereka bergembira, insya Allah saat di surga kita akan berjumpa kembali dengannya, dan mereka sangat berterima kasih dengan amal-amal yang kita lakukan untuknya di alam kubur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amal-amal yang dijelaskan dalam syariat bahwa amal-amal tersebut pahalanya atau ampunan yang Allah akan berikan bisa diberikan Allah pada mereka di alam kuburnya, walau mereka tidak sedang bisa berbuat amal kebaikan.
Yang pertama adalah doa dari kerabat, sahabat, dan orang-orang mukmin. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah dalam surat Al-Hasr ayat ke-10, Allah SWT berfirman yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan jangan kau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Doa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, mencakup orang-orang beriman yang telah mendahului kita sudah berada di alam kubur, yang sudah wafat. Juga ada doa, Rabbana ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah orang-orang muslim dan muslimat, orang mukmin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Jadi yang telah wafat pun dalam doa itu disbintakan ampunan dan Allah mengabulkannya. Allah mengampuni dosa-dosa mereka walau mereka sudah berada di alam kubur. Doa terhadap jenazah, jika kalian mensolatkan mayit, ikhlaskanlah doa bagi. Yang ini juga menjadi dalil sampainya doa orang yang hidup untuk orang-orang yang meninggal. Dalam hadis Nabi berikutnya, tidaklah ada muslim yang meninggal kemudian mensolatkan jenazahnya 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, kecuali mereka akan diizinkan memberi syafaat kepada orang yang meninggal itu, yakni permohonan ampunnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kita selalu mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, khususnya bagi kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi firli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di alam kubur. Angkatlah dosa-dosa mereka, tambahkan pahala amal jariah mereka, ya Allah. Nah, ini doa yang insya Allah sampai dan menggembirakan mereka di alam kubur. Yang kedua, sedekah yang dilakukan oleh anak atau kerabat dekat atas nama orang yang meninggal. Ini pintu tambahan amal bagi mereka di alam kubur. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibuku meninggal tiba-tiba dan tidak sempat berwasiat. Aku mengira jika sempat dia berbicara, ia akan bersedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya. Artinya mereka di alam kubur mendapatkan pahala dari sedekah orang yang hidup mengatasnamakan pada orang yang meninggal. Ini sedekah, ya Allah, aku niatkan sedekah dari fulan almarhum atau almarhumah, ya Allah. Maka pahalanya tersampaikan kepada. Dalam hadis yang kedua dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan pula ketika seorang sahabat, yakni ibu dari Sa'ad bin Abi Ubadah meninggal, dan Sa'ad bin Abi Ubadah saat itu tidak di rumah, lalu dia mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal ketika aku tidak ada di rumah. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah SAW berkata, iya.
Kemudian Sa'ad berkata, saksikanlah bahwa kebunku yang pepohonannya sedang berbuah adalah sedekah atas nama ibuku. Hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim yang disepakati oleh para ulama tentang amalan bersedekah atas nama orang yang meninggal, Allah akan sampaikan pahala kepadanya, dan kepada kita Allah berikan pahala membantu orang lain berbuat kebaikan. Apalagi membantu orang di alam kubur untuk mendapatkan pahala, tentu pahalanya lebih besar. Imam Syaukani rahimahullah berkata, hadis-hadis dalam bab ini menjelaskan bahwa sedekah anak atau ahli warisnya atau orang lain bermanfaat bagi orang tua yang telah meninggal walaupun tanpa wasiat dari keduanya. Kemudian amalan yang masih tersambung pula pembayaran hutang walaupun bukan oleh ahli warisnya. Kalau ada yang meninggal memiliki hutang kemudian dipenuhi oleh mereka yang hidup, maka hutang tersebut terbebaskan. Tidak ada tanggungan lagi bagi mereka di alam kuburnya. Alangkah gembiranya mereka tidak menanggung hutang yang bakal akan ditanyakan kelak di akhirat. Adapun hutang, boleh seorang membayarkan hutang orang lain yang telah meninggal walau bukan dari kerabatnya sekalipun, dan si mayit terbebas dari beban hutang tersebut. Di dalam fatwa disampaikan seorang yang telah mati bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang yang hidup dalam perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil, seperti doa orang yang hidup untuknya, memintakan ampun untuk yang telah meninggal, sedekah atas nama orang yang telah meninggal, haji dan umroh atas nama orang yang telah meninggal yang dikenal dengan badal haji atau badal umroh, membayarkan hutang-hutangnya, menunaikan wasiatnya. Semua perkara tersebut disyariatkan sebagaimana telah ditunjukkan oleh dalil. Sebagian ulama memasukkan semua bentuk ibadah dapat diperuntukkan pahalanya bagi muslim yang telah tiada. Namun pendapat yang benar, pendapat yang lebih sahih adalah mencukupkan hanya yang ada dalilnya. Adanya dalil mengkhususkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Dalil ayat ini An-Najm 39 membatasi, tidak bisa semua kecuali yang dikecualikan oleh dalil, seperti tadi mendoakannya, bersedekah atas namanya, berhaji atas namanya, umroh atas namanya, ya, membayarkan hutang-hutangnya. Ini semua karena ada dalil khususnya, maka diterima. Inilah dalil yang paling benar berkaitan dengan menghadiahkan pahala bagi mereka yang telah tiada dan berada di alam kubur. Berkaitan dengan menghajikan atas nama orang yang meninggal, dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, sesungguhnya wanita dari Juhainah datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya ibuku pernah bernazar untuk haji dan tidak sempat melaksanakannya sehingga meninggal. Apakah aku harus menghajikannya? Nabi bersabda, hajikanlah dia. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu mempunyai hutang? Apakah engkau wajib membayarkannya? Maka bayarlah hutang kepada Allah. Karena hutang Allah lebih berhak dibayar. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Hadis ini menjadi sandaran adanya kebolehan membadalkan haji untuk orang tua. Ya. Ini dalil-dalil yang sah yang telah dijelaskan oleh Nabi dan telah disepakati oleh para ulama. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk pergi haji. Namun ayahku seorang tua yang lemah yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya. Bolehkah aku pergi haji untuknya? Rasulullah menjawab, ya.
Nah, ini dibolehkan membadalkan atau menghajikan orang yang sudah tidak mungkin lagi melakukan perjalanan walaupun dia masih hidup. Berikutnya Bapak Ibu menunaikan qada puasa si mayit. Ini khususnya bagi ada anak atau keluarganya. Qada puasa bermanfaat bagi si mayit. Disepakati atau difatwakan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i yang mendapatkan dalil dari hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti mempuasakannya. Ya, di sini ahli waris, yaitu anak-anak atau suami atau istri atau orang tua. Kemudian menunaikan qada nazar bagi mereka berupa puasa atau amalannya. Maka bila tidak bisa ditunaikan qadanya, boleh dinazarkan atau boleh dibayar kafaratnya dengan memberi makan orang miskin dan sebagainya. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, namun ia memiliki nazar yang belum ditunaikan. Nabi SAW mengatakan, tunaikanlah nazar ibu. Kemudian amalan yang juga menambah pahala bagi mereka di alam kubur adalah amalan dari orang yang hidup, dari anak-anaknya, keluarganya, menghormati kawan dan menyambung silaturahim dengan kerabat yang meninggal. Disebutkan dalam hadis sahih Imam Ahmad dan Imam Abu Daud serta Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, apa yang dapat aku lakukan untuk berbuat baik kepada orang tuaku setelah keduanya meninggal?" Nabi bersabda, "Ada 4 perkara yang dapat kamu lakukan, yaitu mendoakan keduanya serta memohonkan ampun untuknya, melaksanakan janji atau nazar keduanya yang belum terpenuhi, menghormati teman-teman keduanya, bersilaturahim dengan kerabat yang tiada hubungan denganmu kecuali melalui kedua orang tua." Inilah 4 amalan di antara amalan-amalan yang disebutkan Nabi SAW agar kita masih bisa berbuat kebaikan pada orang tua yang sudah berada di alam kubur. Mendoakannya, memohonkan ampun untuknya, melaksanakan janji-janjinya, menghormati teman-temannya, dan menjaga silaturahim dengan kerabat yang hubungannya berkaitan dengan orang tua. Kemudian yang berikutnya, arwah mengetahui ziarah orang yang hidup dan menerima salam darinya. Menurut Imam Abdul Bar, diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Tidaklah ada di antara orang muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan roh orang yang meninggal itu hingga dia membalas salam." Diberi kesempatan arwah tadi memberi jawab salam. Kalau kita saat berziarah ke makam Nabi SAW, "Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh." Nabi pun menjawab salam kita sebagaimana disebutkan dalam dalil. Nabi mendapatkan informasi salam itu, demikian pula orang-orang mukmin sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Mereka menjawab salam kita dan itu kebaikan karena merupakan doa dari kita kepadanya. Ucapan salam yang diajarkan oleh Nabi ketika kita menziarahi di alam di kubur. "Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma fir lahum." Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan mukminat. Sesungguhnya atas kehendak Allah kami akan bersua dengan kalian.
Ya Allah, ampunilah mereka semua. Maka Allah ampunkan mereka semua yang di alam kubur dari orang-orang mukmin dan mukminah. Dan itu adalah amalan kebaikan dari yang hidup, karena yang hidup masih bisa melakukan. Sedangkan yang telah meninggal, dia hanya menunggu saja kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang mereka kenal dahulu saat di dunia. Mereka sangat mengharapkan kebaikan kita yang masih bisa beraktivitas hidup. Oleh karenanya, hendaklah kita jangan melupakan mereka. Paling tidak orang-orang dekat kita, orang yang dahulu pernah berbuat baik kepada kita. Luangkan kesempatan kita mendoakannya. Luangkan kesempatan bila kita berkemampuan, berkesempatan untuk menambah pahala bagi orang-orang dekat kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang kita kenal. Kemudian berkaitan khusus dengan bacaan Al-Quran, pernah kita sampaikan yang lalu, bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan sebagaimana Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama mengatakan tidak sampai pahala bacaan Quran yang dikirimkan kepada mereka yang di alam kubur. Ya. Tidak sampai. Ini yang masyhur, yang menjadi kesepakatan para ulama. Karena apa? Karena tidak ada dalil khusus. Berkaitan dengan haji dan umroh ada dalil khusus. Berkaitan dengan sedekah ada dalil khusus. Berkaitan dengan membayarkan hutang ada dalil khusus. Ya. Berkaitan dengan mengunjungi teman-temannya, berbuat baik pada teman-teman yang meninggal ada dalil khusus. Mendoakan ada dalil khusus. Berziarah ada dalil khusus. Nah, berkaitan dengan bacaan Quran tidak ada dalil khusus. Inilah yang kemudian Imam Syafi'i dan jumhur ulama lainnya tidak memasukkannya kecuali sebagai wasilah saja. Kalau kita ingin mendoakan almarhum atau almarhumah, kita mendahulunya dengan membaca Al-Quran. Setelah bacaan Shadaqallahul Adzim selesai bacaannya, kita iringi dengan doa Allahumma fir. Ya, kita doakan mereka, ya Allah ampunilah. Siapa yang kita doakan itu dibolehkan dan disepakati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi adalah satu kebaikan. Bagian dari hablum minan nas, berbuat baik kepada sesama. Walaupun sesama yang kita maksud telah mendahului di alam kubur. Allah masih bukakan pintu kebaikan yang hidup untuk mereka di alam kubur. Dan pasti yang di alam kubur lebih berbahagia karena mereka tidak bisa berupaya lagi kecuali hanya menantikan orang-orang dekat mereka yang masih mengingatnya dalam hidup di dunia. Apabila kita berbuat baik kepada orang-orang yang kita kenal, orang tua, kerabat yang telah meninggal, sahabat yang telah meninggal, dengan perbuatan-perbuatan di atas yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, semoga mereka bersenang hati karena mendapatkan tambahan ampunan, tambahan rahmat, tambahan pahala dari Allah SWT di alam kuburnya dengan wasilah amal yang sesuai dengan yang telah ditetapkan syariat seperti dijelaskan di atas. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tur, dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di surga. Semoga kita akan dikumpulkan kembali beserta kakek nenek, orang tua kita, bapak ibu, saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat dekat kita, guru-guru kita yang beriman, yang telah mendahului kita, yang telah mendidik kita di waktu kecil bahkan. Semoga Allah limpahkan ampunan untuk mereka semua yang telah mendahului kita di alam kuburnya. Dan ini bagian dari amal hablum minan nas bagi kita yang hidup sebagai mukmin untuk orang-orang yang telah tiada. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan hendaklah terus kita bersemangat menambah pahala orang-orang dekat kita yang telah mendahului kita. Terus selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan. Jazakallah Pak Ustadz, topik yang bikin sedih. Silakan Mami.
Ya, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan para tim Toyibatora beserta umat Muslim yang ada di dunia ini semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz terkait berbuat atau berinfak untuk orang yang sudah meninggal, itu prioritasnya kalau dibanding dengan kita membantu saudara yang masih hidup, bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, Terima kasih. kalau kita membantunya maksudnya memberi sedekah padanya. Iya, Ya, misalnya begini Pak Ustadz, misalnya dalam satu situasi kita punya dana dan kita mau membantu misalnya ya, apakah prioritasnya itu lebih kita prioritaskan untuk yang sudah meninggal atau membantu yang masih hidup, keluarga yang masih hidup gitu Ustadz? baik. Kan kita bisa kalau kepada yang meninggalkan mengatasnamakan. Jadi Ya, kita bisa bantu orang orang yang berkebutuhan yang masih hidup, kita bantu dengan sedekah ya. iya, Misalnya kita kirimkan sedekah, tapi niat kita ya Allah, saya sampaikan sedekah ini atas nama orang tua saya. Jadi dua-duanya terpenuhi, kebutuhan yang hidup terpenuhi dan kita telah berbuat baik pula untuk mereka yang telah mendahului di alam kubur, yaitu dengan mengatasnamakan, karena tadi dalilnya bolehkah saya bersedekah atas nama orang yang telah meninggal? Dijawab oleh Nabi, bisa, benar, sampai pahalamu pada orang yang meninggal. Berarti kita menambah pahala mereka, bukan berarti kita nggak dapat pahala, kita pun dapat kebaikan, membantu orang lain berbuat kebaikan. ya, Membantu orang tua kita bersedekah tadi, berarti kita membantu orang tua bersedekah. Jadi itulah kemurahan Allah SWT dalam membagi pahala, bahwa kebaikan itu sangat mudah. Ya, tinggal kita bertumpu pada dalil yang benar. Begitu Bu Mia. iya Pak Ustadz. Tapi maksud saya misal itu dalam bentuk lain Pak Ustadz. Jadi bukannya membantu ke saudara kita, tapi misalnya dananya itu tadinya misalnya kita mau dibantu pembangunan masjid gitu, atau wakaf Quran. Nah di sisi lain ada saudara kita yang membutuhkan. Nah kalau kayak gitu kan beda beda sumber Ustadz. Kalau kayak gitu yang mana kita prioritaskan Pak Ustadz? Baik, di sini kan berarti persoalannya bukan pilihan antara membantu orang dengan membantu orang tua. Tapi pilihannya adalah apakah berbentuk amal jariah Iya, atau bukan amal jariah. Kalau iya, membantu orang boleh jadi tidak masuk amal jariah, iya, sedangkan tadi bangun masjid atau mushaf itu kan amal jariah. iya, Di sini terkait dengan tingkat urgensitasnya. Kalau kebutuhan itu mendesak, ya, maka kebutuhan orang itu lebih didahulukan, ya, lebih didahulukan. Kalau misalnya dia sakit di rumah sakit atau anaknya yang mau sekolah dan sebagainya, yang sifatnya urgent, ya, yang sifatnya urgent maka itu didahulukan. Itu insya Allah pahalanya, bobot pahalanya kalau dia tingkat urgensitasnya itu tinggi, dia besar pahalanya. Perulangan jariah tadi itu tertutupi dengan besarnya pahala bila menghadapi pilihan semacam itu. Begitu Bu Mia. baik Pak Ustadz, jazakallah khairan katsiron. Terima kasih Mbak Lili. Makasih Mbak Mia. Silakan ibu-ibu yang lain. Sejauh ini belum ada Pak Ustadz. Silakan Bu Bamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Alhamdulillah. para peserta, untuk Ustadz dan para saudara-saudara kami di sini. Terima kasih tentu Mbak Lili, Mas Rudi, dan kepada Toyi Batora yang selalu memberikan kesempatan kepada kami dari Majelis Taklim Al-Fat untuk turut mengikuti kajian yang manfaat ini. Ustadz, pertanyaan saya nggak boleh 3, ada 2, yang 1 ditahan, kalau ada waktu boleh ditanyakan.
Pertanyaan Silakan Bu. saya, Ustaz. Apakah seseorang Muslim ya Ustadz, dia sudah Ya. Muslim, misalnya dia mendengar yang lain bilang, apa kalimatnya itu tidak spesifik, tapi artinya bahwa yang akan masuk surga adalah yang sudah mengikuti Al-Quran, syahadat, dan menuruti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu lalu dia menjawab, lah kuila kata kamu, karena kamu Islam kamu bilang begitu. Kalau yang lain yang bukan Islam, ya kan dia punya sendiri, Tuhannya sendiri, apanya sendiri. Seorang Muslim yang menyatakan demikian itu, apakah dia itu sudah kehilangan imannya, padahal 5 waktu juga sholatnya, Ustaz? Baik, Ibu. Ya. Ya, jadi di sini kan menyangkut keyakinan. Iman itu keyakinan. Ya. Jadi dia yakin nggak tentang benarnya apa yang Allah firmankan. Allah telah memfirmankan bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah satu-satunya adalah Islam. Nah, itu keimanan, artinya bahwa yang tidak Islam itu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu hanya untuk orang-orang mukmin, ya. Kan artinya hanya orang beriman, yang tidak beriman itu di neraka. Itu konsepsi keimanan yang berulang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, berkaitan bagaimana hubungan kita dalam hubungan sosial, Allah telah mengajarkan pula di dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadi. Silahkan kamu kalau memang meyakini agamamu, ya silahkan mengamalkannya. Bagi saya meyakini agama saya mengamalkan agama saya. Dan saya yakin, saya tidak akan bertalbis mencampur adukan. Nah, saling menghargai silah itu bagian yang diperintahkan. Hargai. Mereka mengamalkannya dihargai, kita pun dihargai. Tapi tidak mentalbis, ya, tidak mentalbis. Seperti Nabi pernah diajak untuk mentalbis. Nabi itu tawaf di Mekah waktu sebelum Fatul Mekah, ya. Di Mekah waktu Nabi masih berdakwah di Mekah, di sekeliling Ka'bah sudah ada karena sejak masa Nabi Ibrahim sudah direnovasi oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail. Di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala. Nabi waktu tawaf di sekeliling Ka'bah, mereka orang-orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala itu meminta kepada Nabi Muhammad, kalau kamu tawaf, ya berhala juga diusap. Nabi waktu itu ya untuk toleransi pingin supaya udahlah damai aja. Tapi ditegur langsung oleh Allah. Ya, ditegur langsung dalam surat Al-A'raf 175 yang mungkin pernah saya sampaikan. Al-A'raf 175 176. Ya, yang Nabi dilarang untuk melakukan itu. Kemudian Nabi tidak melakukannya, yaitu namanya talbis. Nah, Allah mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu memang bisa berhala, silahkan kamu sendiri yang melakukannya. Saya tidak. Nah, itu lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi apa yang tadi Ibu Gomba sampaikan adalah ungkapan semacam itu, ungkapan yang menyalahi iman Islam. Menyalahi iman. Wah, berat ya Ustadz ya. Iya, berat ya, sama seperti ya, kita boleh menghormati, diperintah kita menghormati agama lain, tapi kita tidak boleh mentalbiskan, ya, mencampur adukan gitu aja. Iya. Itu talbis maksudnya. Ya otomatis kalau kita yaitu Islam, ya iyalah, memang dari agama saya mengatakan begitu. Jadi terus terang aja, innani minal muslimin. Katakan saja, saya sebagai seorang muslim, sebagaimana orang-orang lain yang beragama di luar Islam juga mengatakan, saya sebagai orang non-muslim. Nanti apakah dia Hindu? Saya Hindu. Orang yang Buddha, saya Buddha. Yang Kristen, saya Kristen. Yang Yahudi, saya Yahudi.
Enggak apa-apa. Masing-masing punya identitas agama. Ya, seperti juga bangsa punya identitas masing-masing bangsanya. Ada orang Jepang kata saya bangsa Jepang, saya bangsa Australia, saya bangsa Indonesia, kan nggak ada masalah. Dengan agama juga pengakuan itu nggak ada masalah, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi tidak boleh mentalbis. Jadi ungkapan tadi itu tidak benar, ya, dan itu berdosa. Dan bahaya atau berdosa atau Ya dosa tingkatannya besar, dosa besar itu. dosa besar. Dosa besar. Nah, itu yang dikhawatirkan, ya, yang kita khawatirkan adalah seperti dalam hadis berikut, saya coba nukilkan Bu ya. Ucapan-ucapan ini memang sedikit tapi bisa berbahaya. Bentar saya cari nah ini saya dapat hadisnya. Ini Bu, hadis dari Imam Bukhari. Sungguh ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang mengundang keridhaan Allah. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya, yakni menganggapnya ringan. Namun dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajatnya di surga. Dan sungguh ada seorang yang berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah, sementara dia tidak memperhatikannya, yakni menganggapnya ringan. Yang dengan sebab itu satu kalimat itu terjungkallah dia dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi Wah, itu bahaya betul Ustaz. ya, artinya saya kehati-hatian di dalam melafatkan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, khususnya keimanan ini. Ya, kalau kadang tadi sebab satu kalimat Allah menaikkan derajat di surga. Ya, seperti seorang yang dia mungkin dianggap remeh, dia mengucapkan sesuatu perkataan. Ternyata ucapannya yang dianggap remeh tadi membuka pintu hidayah pada seseorang. Ya, itu satu contoh yang kemudian menenangkan orang itu. Kemudian menyampaikan, aduh benar Bu, ya Allah alhamdulillah Bu. Itu perkataan yang Allah membuat menjadikan Allah ridho karena memecahkan persoalan orang, kesulitan orang, itu bagian dari ucapan-ucapan yang kita kadang nggak nyangka, tapi menyebabkan kebaikan yang besar. Demikian juga sebaliknya, berhati-hati dengan ucapan yang boleh jadi kita nganggapnya ringan, bisa menyakiti orang, apalagi sampai menyakiti Allah. Ya, menyakiti Allah ya dengan kalimat-kalimat pengingkaran terhadap naudzubillah min dzalik. Begitu Bu Komba untuk pertanyaan yang pertama. Iya Ustadz, terima kasih. Pertanyaan yang kedua begini Ustadz. Ada seseorang yang mungkin di dalam ilmu agamanya ya sudah belajar tapi belum pandai atau belum bisa menemukan kata-kata yang betul. Nah, pada jawaban-jawaban semacam itu, ya itu kan pikiran kamu. Ngapain kan juga Nabi dulu juga ada, ini orang yang non-muslim begini kan Nabi juga ada gini. Bisa nggak seseorang itu melontarkan dengan kata-kata sederhana gitu? Tapi sudah dikatakan bahwa Nabi terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad.
itu yang menandakan bahwa memang itu yang harus diikuti. Nah, itu kan cuman kata-kata sederhana yang istilahnya udah nggak ada hukumnya, nggak ada apa sebutan-sebutan Islam yang bagus gitu. Tapi dengan jawaban seperti itu kira-kira boleh nggak ya Ustadz? Iya, bagus Bu, nggak apa-apa. Artinya kita kan ada pesan dari Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Jadi demi waktu, sesungguhnya manusia pada umumnya mengalami kerugian dikaitkan dengan waktu, yakni waktu hidup dia di dunia ini. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan satu yang dikeluarkan dari amal soleh tadi adalah memberi pesan kebenaran. Jadi ungkapan-ungkapan menyampaikan kebenaran tadi, mengklarifikasi, menjelaskan duduk persoalannya, ya, bahwa itu enggak, ini salah, kan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad seperti tadi itu kan mengungkapkan kebenaran, hujjah, ya, berargumen. Maka itu bagian dari amal soleh yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bu Gombang. Makasih Ustadz. Dan memang pemikiran orang itu tentu bahwa udah kalau dikasih tahu satu hal ini udah nggak bisa geser, ya. Jadi mau bilang apapun ini udah suatu ketetapan yang nggak bisa digoyahkan. Jadi memang harus dituruti. Jadi prinsipnya memang di situ. Ya, Demikian. itulah kita memang kembali di surat Al-Qasas 56. Di mana Al-Qasas 56 ini kita hanya dipesankan kamu berargumenlah dengan argumen yang benar, ya, berargumenlah dengan argumen. Diterima atau tidak diterimanya argumen engkau itu di tangan Allah, karena Allah yang menguasai hati dan pikiran setiap orang. Ya kan, jadi kadang kata-kata yang kita tidak susun dengan argumen yang bagus bisa memberi petunjuk kebenaran pada seseorang. Tapi dengan kalimat-kalimat argumen yang indah dengan bukti-bukti yang nyata juga nggak nembus pikiran seseorang. Nah itulah makanya Allah mengingatkan Nabi gelisah ketika Nabi tidak bisa menasehati pamannya. Padahal sudah berulang memberi nasihat dan argumen-argumen yang bagus, pamannya tetap menolak. Nah, Nabi ketika pamannya meninggal, Nabi pun berat hati, susah hati. Allah turunkan surat Al-Qasas 56. Ya, saya coba bacakan surat 28 ayat 56. Nah, Allah berfirman, saya bacakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sungguh engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi kepada orang yang kita cintai pun kadang Allah, kalau Allah tidak ini menembusnya susah. Nah itulah makanya kita doakan saja. Ya Allah berikan hidayah, taufik kepada orang-orang yang saya cintai. Kepada orang-orang dekat kami. Selalu limpahkan taufik dan hidayah. Supaya Allah yang membukakan, ya, kita hanya berikhtiar dengan argumen dan penjelasan. Begitu Bu Gombang. Iya, sambungin sama lakoja akum tadi ya Ustadz. Iya betul. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Berikutnya sementara Bu Gombang masih ada pertanyaan, tapi karena Bu Gombang tadi menyampaikan dua dulu, ini ada Bu Tuti mungkin sudah angkat tangan. Iya, silakan Bu Tuti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Tuti. Saya mau tanya tapi barusan nih Pak Ustadz sebenarnya udah jawab sih di akhir penjelasan kepada Bu Gombak itu kurang lebih ya.
Oh iya, Tapi nggak apa-apa lah, saya coba tanyakan untuk menjawab pertanyaan ke diri saya sendiri sih sebenarnya Pak Ustadz. Begini, silakan. kasusnya tuh begini, kami punya pertemanan orang tua yang udah bertahun-tahun gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, Jadi orang tua saya itu kebetulan menikah dengan jadi suami istri, istrinya itu kebetulan mualaf ketika menikah itu Pak Ustadz. ya, Masuk Islam, kemudian demikian juga dengan anak-anak sampai di usia tua. Nah, selama perjalanan itu istrinya itu didampingi sama suaminya, dibimbing itu mengenai pembelajaran mengenai Islam segala macam. Tapi ketika di akhir usianya Pak Ustadz, saya tuh ingat tadi Pak Ustadz bilang bahwa sia-sia amal jaya kita ketika kalau kita meninggal tidak dalam keadaan Islam gitu ya Pak Ustadz ya. ya. Tapi di akhir usianya istrinya ini ketika sakit usia 80-an gitu, ketika meninggal dia bilang ke suaminya bahwa kok dia ingin pindah agama lagi ke agama asalnya karena dia merasa ingin bertemu dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya yang berbeda keyakinan gitu loh. Nah, jadi itu benar-benar di titik-titik kritis gitu Pak Ustadz permintaan dia untuk Ya. kembali murtad gitu loh Pak Ustadz. Baik. Ya. Akhirnya suaminya nggak bisa tahan, ya udah dibiarkan saja. Padahal seumur hidup ketika bersama suaminya tuh kehidupan mereka sangat Islami. Nah itu bagaimana pandangan kita tuh secara Islam tuh gimana tuh Pak? Apakah tadi kan Pak Ustadz bilang itu mungkin hidayah ya, Tuhan yang punya kuasa ya, Ya. sampai di situ hidayahnya. Tapi bagaimana dengan keluarganya? Itu keluarganya boleh atau tidak ya? Karena ketika kita datang melayat itu akhirnya prosesnya yang dijalankan keluarga terpaksa secara agama asalnya gitu Pak Ustadz, nggak bisa secara Islam. Itu bagaimana hukumnya kepada keluarganya gitu loh Pak Ustadz. Hukumnya dalam arti kata boleh nggak keluarganya itu mengadakan proses secara agama asalnya ibunya gitu, dosa tidak atau gimana gitu loh Pak Ustadz. Baik, baik. Makasih Pak Ustadz. Ya. Jadi apa namanya? Pertama bahwa hidayah memang ditanggung, tapi dalam kisah tadi itu apakah hanya permintaan realisasi atau apa perlu prosesnya kan ada nasihat sebagainya kan ada, itu tidak mungkin terceritakan di sini ya. Tapi dengan tentu kalau dia hanya minta saja kan belum tentu, belum terjustifikasi lah ya istilahnya, belum terjustifikasi. Nah, sehingga masih ada proses keluarga berkewajiban mengingatkannya, menasehatinya untuk tetap bersabar dan sebagainya. Nah, sudah Pak Ustadz. Ya silakan. Itu sudah dilakukan oleh pihak keluarganya Pak Ustadz. Ya, semuanya kalau sudah kemudian dia tetap melakukannya. Almarhumah ini tuh tidak pernah bergaul dengan keluarganya yang berbeda keyakinan selama perkawinan itu. Dia memang dekat sama suaminya, ikut pengajian, pokoknya semuanya layaknya orang Islam aja Pak Ustadz. Cuman tiba-tiba aja ketika di akhir hayatnya tuh keluar permintaan seperti itu. Ya, sampai akhirnya si Om nih suaminya nggak bisa bilang enggak lagi gitu. Ya, artinya kalau memang fakta sudah sedemikian, ya iman Islam mengatakan ya sudah memang lakum dinukum waliyadin sudah selesai, artinya sudah itu yang disebut kemurtatan balik ya. Nah, fenomena semacam ini Allah sudah ingatkan di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 10, ayat 11, ayat 12. Bahwa Allah mengingatkan keimanan seseorang itu ya dinilai pada dirinya sendiri, tidak pada pasangannya. Ini contoh dalam ayat ini rangkaian dengan pasangan, orang-orang dekatnya. Ada orang dekat tidak bisa menyelamatkannya dalam urusan keimanan. Dalam surat At-Tahrim ayat 10 Allah mengkisahkan yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, dua istri dari dua nabi. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Bayangkan,
Nabi Rasul nih, dua Rasul, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Istrinya pun nggak bisa diberikan hidayah oleh suaminya yang seorang Rasul. Iya, Pak. Gitu. Itu di surat At-Tahrim ayat 10. Kemudian pada ayat ke-11 Allah memberikan satu kisah yaitu istrinya Firaun. Firaun itu dilaknat sama Allah karena kekafirannya, menjadikan dirinya Tuhan. Istrinya bernama Asia. Dia orang beriman dan Allah mengakui keimanannya, menerima keimanan Asia. Itu istri Firaun. Iya. Itu dalam ayat ke-11 dari surat At-Tahrim. Nanti boleh dibuka. Kemudian pada ayat ke-12 Allah menegaskan sesungguhnya keimanan itu individual sifatnya, ya. Walaupun memberi masukan boleh dari orang-orang sekitar. Nah, tadi istri Nabi Lut kalau Allah sudah nggak memberikan buka hidayah, nggak bisa sampai. Tapi kepada Asia, istrinya Firaun, Allah kasih hidayah. Dan satu lagi ayat ke-12, Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Dia hidup sendiri mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Allah ridho terhadapnya dan Allah puji dengan orang yang sangat taat kepada Allah, yaitu ibunda Nabi Isa alaihi salam di surat At-Tahrim ayat 12. Kan ibunda Nabi Isa saat itu belum punya suami, ya belum punya suami, dia mandiri tapi bisa beriman kuat kepada Allah Subhanahu. Itulah hidayah dari Allah SWT. Begitu Bu Tuti. Nah sekarang Bagaimana dengan keluarganya, Pak? bagaimana keluarganya? Ya keluarganya artinya kalau memang itu sudah berupaya dulu untuk keislaman, kalau itu belum ternyatakan, kecuali kalau memang misalnya saya pernah kasus tapi sudah lama, saya pernah dikontak oleh satu keluarga yang ayahnya meninggal, kemudian saya datang ke rumahnya, kemudian saya ditunjukkan, baru datang dari rumah sakit, ya meninggalnya di rumah sakit. Saya tunggu di rumah, kemudian datang ke rumah, ketemu sama keluarganya. Ketika saya mau mengurus jenazah itu oleh salah seorang anggota keluarganya, saya ditunjukkan surat pembaptisan, tapi hanya beberapa jam sebelum kematian itu. Ya, ada pembaptisan di rumah sakit. Anaknya ini mengatakan ini ada surat pembaptisan. Bapak saya sudah sudah menganut Katolik waktu dia bilang. Ini bapak saya sudah Katolik, Pak. Jadi biarkan hak itu pada kami. Kemudian saya musyawarahkan ke keluarga yang Muslim. Ya memang akhirnya berantem ya dengan keluarga itu. Antar keluarga itu berantem karena anak-anak yang lain ya tidak merasa bahwa si bapak ini Kristen, Muslim, sejak dahulu Muslim. Kenapa? Memang ada satu anggota anaknya yang perempuan tadi itu yang non Muslim. Dan dia satu-satunya yang kemudian menunggui di rumah sakit, tiba-tiba keluar surat pembaptisan itu. Tapi keluarganya yang lain tidak mempercayainya. Tidak mempercayainya. Nah, semacam itu, tapi berupaya terus untuk diprosesi secara Islam karena nggak ada bukti, nggak ada faktanya, ya hanya klaim. Begitu. Nah, akhirnya bisa dipenuhi, ya dia bisa dilakukan secara Islam juga. Begitu Bu Tuti. Tapi kalau kasus ini jadi begini, kalau akhirnya keluarganya membiarkan proses itu dilakukan secara Katolik, memang agamanya Katolik, emang nggak ada bukti itu, berarti keluarga salah ya Pak ya? Walaupun Ya, itu tadi melihat faktanya ya, kalau di hadapan suami, di hadapan saksi anak-anaknya, kan ada harus 2 saksi misalnya gitu kan ya.
bahwa dia memang berpaling gitu. Dia mau kembali memang di depan anak-anaknya, di depan suami dia bilang dia memang mau kembali karena dia mau berkumpul dengan orang tuanya dan kakak-kakak dan saudara-saudaranya Ya, begitu. tapi kalau ucapan seperti itu nggak ada justifikasi hukum kan bisa disolatkan secara Islami, nggak harus diserahkan Oh kepada gitu. Muslim. Oh jadi sebenarnya kalau tidak ada justifikasi secara hukum kita lakukan aja ya Pak, mestinya secara Islam ya Pak ya. Iya, Oh iya iya iya. iya, Iya Pak. gitu. Oh iya iya. Iya. Oke Pak Ustadz, paham saya. Baik, Ya. baik Bu Tuti. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, Pak Ustadz. Sudah jam Ya. 11.28. Baik, ibu-ibu sekalian, kembali ke Bu Gomba, mungkin tadi satu pertanyaan, apa masih ingin Oh iya, ditanyakan? silakan Bu Gomba. Masih boleh ya, mohon maaf banget. Boleh, boleh Bu. Ini sepertinya zaman dahulu atau sudah ada beberapa kali saya pertanyakan, tapi kalau udah keluar dari majelis tuh terus mikir meneh, terus bingung meneh. Jadi begini Ustadz, zaman sekarang ini setelah kita melalui banyak setelah kok hilang? Enggak ada Bu, ada, dengar saya Bu. Enggak ada, Pak. Ada, Bu. Lanjut, Bu. Baik. Dan setelah kita ini semua melalui masa-masa yang panjang tentang apa namanya buku-buku atau kitab suci yang sudah dikeluarkan oleh Allah berurutan, ya. Akhirnya kita sampai kepada Al-Quran dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, itu penjelasan dalam Al-Quran sudah begitu, istilahnya sudah begitu nggak susah, ya tentu dengan dipelajari tidak susah, gampang. Dan orang-orang yang non-muslim pun mereka tuh juga bukan orang bodoh, ya. Dan jadi kalau biasanya saya dapat jawaban dari Ustadz itu ya apa itu namanya, mereka diganggu setan atau apa sehingga mereka tergoda dan tidak mau mengikuti kitab dari Rasul dan tidak mau mengikuti Muslim. Loh, orang-orang non-Muslim pun kelakuannya banyak yang baik gitu loh. Banyak yang baik dan mereka juga mengerti kebaikan. Tapi kok mayoritas kok nggak mau ikut ya. Buku yang begitu jelas, yang begitu gamblang. Ya tentu kita kembali akan hidayah gini dan gitu. Tapi apakah demikian susah Quran itu dibuat sehingga kok nggak merasuk kepada orang-orang padahal mereka juga baik. Itu loh Ustadz yang kadang-kadang bikin apa ya, bingung gitu loh. Baik Bu Gomba, baik. Dalam sirah para Rasul terdahulu, memang manusia lebih mudah menerima keanehan-keanehan dibanding sesuatu yang rasional. Makanya pada Rasul-Rasul terdahulu, mukjizatnya itu keanehan. Seperti Nabi Isa membangunkan, menghidupkan orang yang mati. Wah, baru apa namanya, melihat satu kebenaran itu dari keanehan. Ya, Nabi Musa laut terbelah. Coba, seandainya sekarang laut terbelah, ya, semua orang yang bisa membelah laut, misalnya Bu Gomba mukul tongkat langsung, jangan laut lah, Sungai Ciliwung terbelah, mesti ramai orang mendatangi Bu Gomba. Nah, itu keanehan-keanehan semacam itu, ya. Nah, di masa Nabi terakhir justru Allah turunkan kemukjizatan kepada Rasul terakhir ini dengan Quran. Itulah mukjizat yang paling besar. Mengajarkan berpikir rasional. Ya, mengajarkan berpikir dengan ilmu, fakta-fakta dengan ilmu. Tapi nanti ujungnya Allah yang Maha Pemurah masih memberikan peluang
bagi mereka yang tertutup dengan rasional tapi melihat fakta keanehan, yaitu dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan nanti Nabi Isa turun, ya, dan dijelaskan oleh Nabi, Roma pun nanti insya Allah beriman. Dan Nabi Isa sengaja ketika turun tidak mau menjadi imam sholat. Itu Nabi menyampaikan, Nabi Isa masih menyuruh orang muslim supaya tidak salah melihat bahwa Nabi Isa turun ada dalam satu kesatuan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Isa hanya diberikan kesempatan untuk menolong atau mengklarifikasi pada sebagian manusia yang meyakini dia sebagai anak Tuhan. Allah Nabi Isa SAW turun mengklarifikasi, saya manusia biasa, saya hanya sebagai Rasul sebagaimana yang telah diklarifikasikan oleh Rasul terakhir Muhammad SAW. Nah, itu keanehan besar di masa itu. Alhamdulillah sebagian besar, ya, umat manusia beralih kepada Islam. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Berbondong-bondong manusia untuk memeluk agama Islam, khususnya dari kaum Nasrani saat. Nah, baru keanehan itu, Bu, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu manusia. Nah, setan mengelabui itu dengan hal-hal yang menolak rasionalitas. Ya, kita selalu mendoakan semoga Allah tetap membimbing manusia, orang keluarga, saudara-saudara kita semua, teman-teman kita dalam taufik dan hidayah. Amin, amin, insya Allah. Ya. Jadi memang itu dari zaman ke zaman itu tergantung dari inteligensia atau pemikiran yang enteng gitu ya. Jadi kalau nggak sesuatu yang jelas dan mereka nggak ikut gitu ya. Kalau disuruh mikir ya cari yang enak, karena berpikir itu juga nggak enak soalnya. Ya Ustaz ya. Betul. Matur nuwun, terima Makanya kasih. ilmu itu meningkatkan derajat seseorang. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat disampaikan dan diskusi yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada kita, dan pesan dari tema tadi, jangan lupakan orang-orang dekat kita yang sudah di alam kubur. Tetap berbuat baiklah kepada mereka, paling tidak dengan doa-doa untuk mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.